RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
Salam sejahtera, Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sari Batang Malaberigung Aseng. Nah, Richard Ferdinand penyiarta hadir kembali. Kita sekarang sudah di part 2. Tanpa terasa kita sudah di hari ke-7 di bulan Agustus 2025. Sampai di jam 6 sore nanti saya temani Ki ya dari jam 10 sore siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Nurjana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Richard. Oke, aku ulangi ya kakak ya. Mainnya tadi belum naik nih Oh, ya. ya, Oke. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Nurjana. Waalaikumsalam Kakak Richard. Apa kabar? Kabar bahagia. Baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya tiap hari kita jogging, olahraga. Oh iya. Jadi udah berapa hari ini jogging terus olahraga, badan jadi sehat, ringan, pikiran juga jadi tenang, tidur malah lebih enak. Enak. Iya. Hidup pola sehat Hidup ya. pola sehat ya. Iya. Aku sampai di CPI. Nanti kapan-kapan aku jalan-jalan sampai ke ini deh. Poltekpar. Poltekpar deh. Oke. Oke. Iya. Nah, terima kasih ya kakak sudah hadir di studio kami. Nah, berbicara tentang kuliner, sahabat budaya ternyata tidak hanya soal rasa ya, tapi juga kita harus melihat sejarahnya. Nah, menurut kakak sendiri, bagaimana kuliner dapat menjadi jembatan untuk mengenalkan sejarah budaya kita kepada generasi sekarang? Tabe. Iya. Baik Kakak Richard. Kalau kita bicara tentang kuliner, bukan cuman mengenalnya dengan rasa, tapi dari bagaimana cara pembuatannya, bagaimana cara prosesnya dalam mengolah bahan, serta penampilannya hingga sampai ke rasanya. Nah, makanan kuliner ini bukan juga cuman hanya untuk mengenyangkan ya, tetapi ada sisi lainnya, yaitu cerita di balik dari kuliner ini sendiri. Nah, mungkin di Kakak Richard di rumahnya ada apa saat ini? Kalau di kulkas mah banyak. Kalau yang misalnya makanan kuliner lokal begitu, misalnya lokal. ikan masak, palu mara itu mungkin. Kebetulan di rumah itu kan kami sekeluarga suka ikan. Iya. Jadi memang paling senang itu walaupun bukan asli dari Sulawesi Selatan Iya, ya, tapi kita paling senang itu. Nah, itu tadi yang dibilang palu mara. Iya. Kemudian juga raca-raca mangga. Iya. Wow, dudu. Enak ya. Enak sekali. Oke. Kalau di rumah saya kan dari kecil itu sebenarnya dari Sulawesi Barat. Iya. Nah, dari Sulawesi Barat saya ikut dengan nenek saya. Nah, di sana itu kita diperlihatkan bagaimana kuliner di sana. Jadi kuliner itu bukan cuman rasanya tadi ya seperti yang saya bilang, tetapi dari prosesnya. Dari kita mengambil bahannya, dipetik dari kebun sendiri. Kemudian kelapanya tadi itu ditaruh kembali di dalam rumah, ditunggu sampai dia agak tua, kemudian diproses di dalam wajan yang agak besar ya. Dikeluarkan santannya, kemudian dimasak sampai dia betul-betul menjadi minyak. Nah, kemudian ya itu disebut dengan minyak mandar, dan itu mempunyai ciri khas tersendiri dari aromanya. Aroma itu memang sangat harum kalau minyak mandar. Jadi kalau kita biasanya pakai minyak mandar ini untuk masak ikan masak yang kita kenal dengan bau peapi. Nah, kalau di Makassar itu kan kita kenal dengan palu mara, kalau di Sulbar itu kita kenal dengan bau peapi. Aku pernah rasa ikannya. Enak Kebetulan bukan enak lagi, tapi sudah luar biasa. Karena kebetulan dulu kami punya salah satu teman pegawai, orang Mandar juga, Ibu Fadila. Dia lupa ikan apa itu, tapi masak dengan minyak mandar. Iya. Mohon maaf ya, nasinya habis sebat piring. Iya. Dari situ kita sampai saat ini saya kembali ke Makassar. Di rumah juga masih tetap disuguhkan. Pokoknya setiap hari itu harus selalu ada ikan masak ini. Kakak di mana rumah Hatta? Iya. Di hati kakak. Mantap, Ya. luar biasa. Kemudian pada saat kita juga menikah, kemudian punya keluarga sendiri, sampai saat ini pun saya masih melakukan hal yang sama. Tradisi. Di rumah. Ya, di rumah itu masih setiap hari tuh pasti harus ada ikan masak ini. Aduh. Iya. Nah, itulah bagaimana kita menceritakan tentang bukan cuma dari rasa, tapi pemilihan bahannya, pengolahannya, sampai dengan itu diturun-temurunkan resepnya. Terakhir itu aku makan ikan itu kapan ya? Lupa, tahun lalu kalau tidak salah.
Tahun lalu, Tahun sudah lalu, lama iya. ya, Pak. Saya lupa ikan apa yang biasa dipakai itu. Ikan tuna sih, Iya, Pak, ikan tuna biasa, betul. iya. Tapi Iya. ada minyak mandarnya. Iya, Nah, betul. itulah kekuatannya di situ. Iya. Itu yang beda memang dari ikan masak yang lain. Ya, ciri khasnya ada di Oke, minyaknya. ini kan RRI Makassar kan mau bikin RRI Fest nih. Iya. Siapa tahu ikut bergabung juga bisa Asik. masuk di situ Oke. ya. Nah, di bulan Merdeka ini Kakak ya. Iya. Kita bicara tentang warisan rasa, wawasan bangsa. Bagi Kakak sendiri bisa dijelaskan apa hubungan antara kuliner yang kita santap sehari-hari dengan wawasan kebangsaan? Nah, kalau kita sendiri di Poltekpar Makassar ya, setiap apalagi ini bulan kemerdekaan Yes. kita, di Poltekpar Makassar itu setiap tahunnya pasti khususnya di program studi seni kuliner itu membuat tumpeng. Iya. Nah, simbol tumpeng ini sendiri kan itu menandakan simbol kejayaan. Betul. Iya. Jadi pada saat kita melakukan atau mengadakan tumpeng ini, maka kita berharapnya Poltekpar ini akan terus berjaya dan terus maju dan berkembang. Yes. Iya. Hidup Poltekpar. Import Poltekpar. Nah, iya. Kemudian ada lagi Pak yang jadi dari Coto Makassar nih. Nah, Kalau itu kita lihat lagi setelah dari tumpeng ini, kita juga disuguhkan dengan Coto Makassar. Tidak lupa pada saat hari kemerdekaan itu. Jadi kami berkumpul semua pegawai itu untuk menikmati masakan Coto Makassar ini. Ya, nah Coto Makassar ini juga punya cerita lagi Pak. Dulu itu ada kerajaan Goa yang mau memperlebar kekuasaannya atau kerajaannya. Kemudian kerajaan Goa ini memanggil juru masaknya itu untuk memasak makanan yang lain daripada yang lain untuk agar prajuritnya ini tambah semangat dalam berperang begitu. Jadi, nah juru masak ini kemudian mempunyai ide. Dulu kan Pak daging itu mahal dan hanya bangsawan yang bisa merasakan daging itu. Sementara untuk jeroan-jeroannya itu tidak digunakan untuk kalangan bawah. Nah dari situlah juru masak itu mendapatkan ide untuk membuat Coto Makassar dari jeroan ini. Nah jeroan ini itu kan sesuai dengan kasta lagi ya Pak. Kalau misalnya jeroan ini untuk para prajuritnya, untuk isinya dagingnya itu untuk ke para raja, keluarga raja dan bangsawan dan serta tamu-tamunya. Nah, coto juga ini diadopsi dari soto Pak, dari Jawa sebenarnya Kak. Iya. Jadi memang cerita di balik kuliner itu panjang ya Pak. Sekali. Iya. Apalagi kan kita kan di Indonesia ya, jadi maksudnya dia saling terhubung sebenarnya ya. Iya. Saling terhubung. Nah, di era digital saat ini Kakak banyak makanan dari luar negeri masuk. Iya betul. Nah, untunglah aku masih cinta dengan masakan budayaku sendiri iya. ya. Nah, bagaimana kita bisa mendorong generasi muda untuk lebih mencintai kuliner lokal yang ternyata dia itu sangat kaya akan sejarah. Oke. Kalau kami ya dari memang pada saat ini lagi boomingnya itu makanan dari Korea, seperti ramen, sushi dari Jepang, kemudian banyak hal lagi. Kemudian untuk kami di program studi seni kuliner sendiri itu untuk tugas akhir dari anak semester 6 itu mereka ditantang untuk membuat suatu menu di mana mereka tetap mengikuti tren tetapi dengan cita rasa lokal. Iya. Jadi kan mereka itu membuat seperti hamburger kayak tapi isinya itu dengan cita rasa lokal. Ada cita rasa rendang, ayam taliwang, ikan cakalang asap itu. Jadi memang tidak meninggalkan apa yang menjadi khasnya dari Nusantara. Iya, seperti itu iya. Kemudian selain itu juga mahasiswa kami untuk semester 4 itu ada mata kuliah yang memang mengkhususkan bagi mahasiswa ini. Coba deh kalian diarahkan untuk mengambil bahan-bahan dari lokal, misalnya seperti kelor, untuk membuat makanan, misalnya seperti dessert itu, untuk dijadikan menu baru.
kan kalau dari gizinya memang kelor itu kan sangat banyak manfaatnya ya saya Pak. suka itu Iya. kelor. Jadi memang di dalam prodi kita itu memang selalu melihat tren, tetapi jangan pernah meninggalkan jati diri bangsa seperti itu. Oke. Iya. Nah, di setiap daerah di Indonesia ini kakak, kita kan punya makanan khas yang unik Iya, ya. betul. Kalau di Ambon dari asalku kan kita sagu tuh ada ceritanya. Nah, menurut tak bagaimana cara kita menggali cerita sejarah di balik sebuah hidangan supaya dia lebih menarik? Adakah contoh makanan yang punya kisah heroik atau penting dalam sejarah bangsa kakak? Ada? Iya. Kalau saat ini ya sudah dilakukan dengan menggunakan storytelling. Ada sih yang di TikTok itu tentang makanan, programnya itu tentang makanan. Jadi satu hari itu satu kisah, satu makanan satu kisah di balik sejarahnya. Itu sudah ada beberapa, cuman belum terlalu booming ya, seperti produk-produk makanan yang lainnya. Kenapa? Karena kita ambil contoh misalnya Korea ya. Kita harusnya kan berkaca dari Korea. Mereka itu menampilkan drama Korea, drakor, dengan menggait semua umur, usia, tetapi dia menampilkan historis dari apa yang mereka punya. Entah itu dari bahasanya, entah itu dari destinasinya, daya tarik wisatanya, dan ada juga yang mengenai tentang kulinernya. Nah, di situ kan harusnya kita belajar dari Korea. Anak-anak kan sekarang seruput saja mie itu sudah menjadi, mau kak juga deh. Tapi kan mereka jangan meninggalkan apa yang menjadi budaya kita, walaupun tren itu selalu memang ada, tapi kita berusaha selalu melihat tren itu, mengikuti tren itu, tetapi tanpa meninggalkan yang seperti saya bilang tadi, tidak meninggalkan jejak identitas dari diri kita sendiri, bangsa kita sendiri. Iya. Nah, makanya tadi di awal Kak Richard sudah bilang, Iya. untunglah saya iya. masih mencintai. Nah, contohnya itu ada Masakan tradisional. bakmi ya Pak. Kalau kita di sini di Makassar kan kenal dengan mie pangsit. Yes. Ya. Dulu kan ini makanan mie dibawa oleh orang-orang Tionghoa masuk. Kemudian dengan melihat perkembangan dari masyarakat Indonesia itu kan sebenarnya kebanyakan Muslim. Jadi itu diakulturasi dengan mengurangi bahan yang tidak sesuai atau menyesuaikan bahan dengan apa yang ada di dalam masyarakat tersebut. Misalnya Muslim. Seperti yang tadi kan Tionghoa itu kan rata-rata non Muslim. Jadi babi itu diganti, yang pertama itu dilakukan halalisasi dengan mengganti daging babi ke daging ayam. Kemudian mengganti juga kecap asin menjadi kecap manis. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Jadi mie pangsit ya yang kita sebut di sini. Setuju. Iya. Mantap. Oke, kakak, bagi generasi muda, mereka kan hanya tahu makanan instan ya. Iya, betul. Nah, bagaimana peran media sosial seperti TikTok atau Instagram menurut kak? Ini bisa digunakan untuk membuat cerita kuliner lokal kita supaya dia bisa menjadi viral tapi tetap relevan. Iya. Nah, tadi kan saya sudah berikan contoh Pak yang misalnya di drakor itu. Oh iya. Boleh dong film-film Indonesia mengaitkan dengan misalnya ke kuliner ini, entah dia ke tempat mana. Kemudian yang di-shoot itu cuman memang kulinernya, proses pembuatannya, pengambilan bahannya sampai dengan menikmati kuliner tersebut. Nah, itu sih yang masih kurang sampai saat ini mungkin ya. Iya. Kemudian kita juga sebaiknya dalam Poltekpar itu kan ada berbagai macam program studi. Nah, mungkin kita bisa berintegrasi dengan program studi usaha perjalanan wisata untuk dibuatkan storytellingnya mungkin. Kemudian kita juga bekerjasama dengan prodi destinasi pariwisata dengan membuatkan wadahnya di Makassar ini kan saya belum bisa mendapatkan di mana tempat kita untuk melihat cara atau proses pembuatan, misalnya contoh Makassar saja ya, dari A sampai Z disuguhkan itu tidak ada Pak. Jadi kalau misalnya saya bawa tamu atau Bapak Kak Richard mungkin atau siapa yang mau bawa tamunya, oh boleh dong saya lihat prosesnya ini di mana ya. Nah itu Pak yang jadi sampai saat ini belum ada mungkin ya. Iya. Bukan
cuman itu saja sih. Tapi kalau dari bukan cuman dari kuliner ya Pak, tapi misalnya juga dari tarian. Di sini di mana sih tarian yang bisa kita lihat jam-jam operasional jam-jam berapa saja? Nah itu belum disuguhkan, belum ada yang disajikan gitu. Jadi kita cuma ke sanggar tari itu kan tidak semuanya orang tahu. Pokoknya kalau kita jadi wisatawan yang datang ke tempat suatu destinasi, kita kan pasti mencari Google yang memang di mana tempat pertunjukannya. Kalau sanggar tari kan belum tentu. Ya, kalau tempat pertunjukannya kita bisa mengetahui, oh jam segini ya, jam operasionalnya sampai jam begini. Nah itu sampai saat ini saya sih belum mendapatkan sih Pak. Iya. Nah itu tantangan terbesarnya bagi kita insan pariwisata. Nah mungkin dengan ini RRI Pro 4, ya bisa membantu menyebarkan. Ya, semoga nanti teman-teman semua sahabat Buddha yang lihat ini lebih ya, lebih lagi. Okay. Nah, tadi kakak bilang dari Mandar ya. Iya. Kita mau dengar dulu satu lagu persembahan lagu dari Mandar. Ini juga salah satu lagu yang saya suka. Kita nikmati dulu. Setelah ini kita akan kembali. Jangan kemana-mana sahabat Buddha ya. Oke.
Oke, kita berlanjut lagi, sudah sekarang sesi kedua. Kakak, mengapa kesadaran masyarakat melalui kuliner ini menjadi begitu penting untuk membangun identitas dan arah masa depan bangsa kita? Ya, karena makanan bukan hanya tentang apa yang kita makan hari ini ya, tetapi tentang siapa kita, dari mana asal kita, dan kemana kita akan pergi sebagai bangsa. Jadi kalau misalnya, kalau saya bilang ramen, kakak pasti tahu dia dari negara mana. Yes. Kalau saya katakan rendang, kakak pasti tahu tentang Indonesia, Yes. ya, atau Padang, ya. Itulah sebagai identitas bangsa. Nah, kemudian kalau kita sebut dengan Coto Makassar, tentunya dengan Makassar. itu adalah punyanya atau miliknya Makassar. Ada juga sih yang sekarang kan ada mie instan ya, Pak, dengan berbagai macam rasa kuliner. Yes. Nah, rasa kuliner ini atau rasa Nusantara ini hanya salah satu caranya untuk bagaimana memperkenalkan bahwa di Indonesia itu ada berbagai macam rasa, walaupun tidak seperti yang saya makan Coto Makassar dengan mie Coto Makassar, itu kan pasti beda. Iya, hanya dari seperti ini ya mungkin kuahnya Coto Makassar, atau sebagai pengingat, atau kalau kita lagi merantau, Indomie yang kita bawa itu mie instan kita bawa untuk memberikan kita kenangannya untuk bisa merasakan kembali Coto Makassar itu. Rindu. Iya, kerinduan kita terhadap asal kita. Yes. Iya. Iya, kakak sebagai dosen seni kuliner, tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengedukasi mahasiswa untuk mereka tidak hanya menguasai teknik memasak, tapi juga memahami nilai sejarah dari setiap masakan-masakan itu. Kalau dilihat ya, ini bukan suatu tantangan ya sebenarnya. Tapi kalau kita di kuliner itu memang memberikan resep kepada mahasiswa, kemudian dijelaskan ini seperti ini loh bentuknya, dan ini dari negara ini loh. Kemudian cara pembuatannya juga seperti ini. Nah itu jadi cara pandang mereka, oh iya kalau makanan Indonesia itu seperti ini tesnya. Kalau misalnya makanan Korea itu seperti ini tesnya. Kalau misalnya Japanese itu seperti ini tesnya. Kalau misalnya Italia itu seperti ini, agak creamy dan lain sebagainya. Seperti itu Pak. Jadi memang sudah dijelaskan dari awal bahwa sebelum membuat sebaiknya Anda mengenal terlebih dahulu apa yang akan kalian masak. Iya, seperti itu sih Pak. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda agar kuliner lokal tidak hanya dikenal, tetapi juga berkembang dan berinovasi tanpa kehilangan nilai-nilai sejarah? Nah ini dia Pak, makanya kami ada Pak Poltekpar Makassar pada program studi seni kuliner. Nah banyak orang yang mensalahartikan profesi chef itu ya. Misalnya dengan memakai baju chef itu orang sudah dikatakan adalah chef. Tetapi bukan seperti itu Pak prinsipnya. Chef itu adalah bagaimana dia more think, more act. Dia banyak berpikir bagaimana caranya mengembangkan kuliner yang ada tanpa merusak dari rasanya. Berinovasi. Jangan inovasi itu perlu ya Pak. Karena kan tren itu selalu ada tiap tahunnya. Nah, yang tadi yang saya bilang bahwa mahasiswa kami mencoba untuk masuk ke kuliner yang seperti burger tadi, tapi dengan rasa yang masih selera lokal gitu, tesnya selera lokal. Iya. Nah, Oke. Kemudian sahabat budaya, nah, bagaimana ya kita juga bisa mendorong pariwisata kuliner? Mereka bukan hanya sebagai penjual makanan enak, tapi sekaligus juga mereka bisa menawarkan pengalaman sejarah yang lebih mendalam. Tadi kakak. Ini kan Makassar ya, sebenarnya sudah menuju seperti itu ya, Kak. Makassar itu kota makan enak. Setuju. Itu adalah tagline-nya. Yes. Nah,
Pernah juga Pak ya Pak, saya ke Bandung kuliah, kemudian sop saudara itu eh, saudara kamu ya yang di sop atau bagaimana itu? Terus kita jelaskan sop saudara itu adalah saya orang pangkep saudara, seperti itu Pak. Mereka tahu tetapi tidak mengerti maksud dari makna dari makanan ini namanya saja itu kenapa bisa sop saudara. Sebenarnya kan itu dari pangkep ya Pak, secara turun-temurun resepnya itu. Saya orang pangkep mengatakan, ini loh sop saya sop orang pangkep saudara. Gitu. Iya Pak. Oke, saya Ya, kemudian paham sekarang. iya, kemudian kita juga belajar dari adanya COVID-19 kemarin ya Pak. Kita diajarkan untuk kuliner itu bukan hanya bisa dirasakan pada tempatnya, tapi sudah tersedia di sosial media atau semacam GrabFood, ShopeeFood dan lain sebagainya. Nah itu kan kalau misalnya ada krisis, bagaimana kita mempertahankan atau tetap bertahan dalam krisis itu, bukan menyerah pada krisis itu. Nah dalam krisis ini kita diajarkan untuk kembali ke pola hidup yang lebih sehat. Yang tadi fast food itu disingkirkan lagi, kemudian kita kembali ke masakan rumahan. Nah itu yang harus diterapkan ya untuk sampai saat ini. Dan Gen Z pun saat ini juga sudah mulai bermunculan, mereka sering membawa tumbler, kemudian makanan juga mereka suka fast food. Tetapi nah itu tadi karena targetnya adalah Gen Z ini adalah suka makanan yang cepat saji, makanya kita buat mengikuti tren itu yang tadi burger itu dengan varian rasa kuliner lokal. Nah, iya seperti Setuju. itu. Oke, Sobat Budaya, Kakak kita break dulu ya. Ya. Nanti habis itu kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana. Angin memiliki pasar.
Iya, sahabat budaya kita berlanjut lagi. Iya, Kakak Nurjana harapan tak untuk masa depan kuliner Indonesia agar bisa terus menjadi warisan yang membanggakan? Iya, saya ingin kuliner ini tidak hanya dikenal dengan kelezatannya, tetapi juga dihargai karena nilai sejarah dan jiwanya yang betul-betul ada cerita di balik dari makanan itu. Saya ingin melihat generasi muda tidak hanya bangga bisa membuat pasta, ramen, sushi, tetapi dia bangga untuk membuat makanannya sendiri. Nah, itu seperti Coto Makassar, Palu Basah. Kemudian dia membuat suatu wadah untuk bagaimana orang lain bisa melihat prosesnya, pembuatannya hingga dirasakan. Nah, kemudian karena kalau kita bisa menjaga rasa, maka kita juga menjaga rasa cinta kita terhadap tanah air atau bangsa. Apa pesan tak untuk mendengar kita, terutama bagi generasi muda, agar mereka semua bisa terus menghargai kuliner sebagai bagian dari sejarah sekaligus identitas bangsa? Iya, untuk generasi muda yang kreatif dan penuh semangat, Dengar Ki. di balik setiap makanan tradisional yang kalian lihat, ada tangan dari nenek moyang kita yang berusaha untuk mengolah makanan tersebut. Kemudian ada perjuangannya, ada cerita, dan ada identitas tersebut sebagai identitas bangsa kita. Nah, kalau misalnya Anda dari Papua, silahkan menghargai kuliner dari asal Anda, sehingga itu bisa bukan tenggelam ya, atau bukan juga menjadi masalah saat ini, tapi justru harus berteman dengan tren. Tren itu bukan tantangan, tapi kita harus berjalan dengan tren dan berteman dengan tren. Ya. Kemudian karena kalau kita bisa menjaga warisan rasa, maka kita sedang menjaga wawasan bangsa kita mengenai makanan kita sendiri. Baik. Kakak Nurjana terima kasih, dan juga teman-teman dari Poltekmak Makassar terima kasih. Kalau saat ini lagi nonton, aku berdoa semoga makin sukses dan semoga tahun ini makin banyak lagi ya. Iya Kak Rica, terima kasih juga RRI Pro. Iya. Boleh dong Kak. Boleh. Diajak mahasiswanya mungkin apa yang mereka sudah dapatkan. Oh boleh, nanti diajak ke sini ya. Iya. Nanti ajak ke sini. Untuk ayahandaku Teta, halo. Siapa tahu kita nonton Ki. Nanti kita ketemu lagi ya. Dan teman-teman masih nanti kita kasih kesempatan juga untuk mereka boleh hadir Iya, di sini betul ya. itu Kak. Sebagai Iya. narasumber untuk berbagi. Iya. Jangan lupa bawa contohnya nih. Saya lupa bawa minuman saya Kak. Nanti umur panjang kita ketemu lagi. Oke, Siapa tahu nanti Kak saya Richard. jogging bisa ke sana toh. Ya, boleh. Kakak, ada Kak jogging di sekitar kampus tak? Oh ada dong, danaunya pun ada Oh Kakak. gitu, asik. Dari jalan-jalan Iya. ke sana. Kampusnya keren loh, sahabat budaya. Kakak Richard udah sempat pernah ke sana satu kali. Iya dong. Oke, terima kasih Kakak ya. Terima kasih kembali Kak Oke, Richard. atas wawasan yang luar biasa hari ini. Semoga obrolan kita menginspirasi untuk semuanya, untuk kita semua supaya kita bisa berpetualang. Ini dia berpetualang rasa sekaligus menumbuhkan wawasan kebangsaan. Ya. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.